Kali ini kita bicara tentang pariwisata lansia. Pariwisata lansia itu membebaskan atau menindas. Dalam masyarakat yang dikuasai oleh logika pasar dan kecepatan, para lansia ini kerap dipinggirkan dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam sektor pariwisata. Jadi mereka dianggap lambat, tidak produktif, tidak cocok untuk ruang wisata yang ramai dan agresif. Nggak dihitung lah. Fasilitas umum dirancang tanpa memikirkan keselamatan mereka. Misalnya, tangganya curam, tinggi sekali, jarak antar anak tangga itu tinggi, lalu tidak ada tempat berteduh, tidak ada dokter, tidak ada caregiver yang profesional, tidak ada standar keamanan minimum. Padahal, perlakuan yang bermartabat untuk lansia itu adalah hak asasi yang konstitusional. Jadi itu bukan privilege atau keuntungan sosial, keuntungan ekonomi, keuntungan politik budaya yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang karena status atau identitas tertentu. Jadi ini adalah hak asasi yang konstitusional. Nah, jika kita melihat fenomena ini lewat lensa Paul Freire, maka kita sedang menyaksikan bentuk penindasan struktural terhadap lansia. Mereka diposisikan sebagai objek ekonomi pasar. Mereka menjadi dalam tanda kutip ya, yang lain, yang diam, yang diamputasi peran sosialnya, dan yang hanya diberi ruang untuk menonton, bukan berpartisipasi. Walaupun negara Indonesia menjamin hak asasi lansia dalam pasal-pasal hukum, ini secara eksplisit ya, berupa perlindungan hukum, perlindungan diri dan rasa aman, ada di pasal 5 Undang-Undang nomor 39 tahun 99 atau pasal 5 Undang-Undang nomor 13 tahun 98. Uh, Mekanisme pelindungan hak asasi lansia itu menurut saya sepertinya tidak dipandang oleh industri pariwisata. Sebelah mata juga tidak. Freire mengajarkan bahwa hukum tanpa kesadaran itu adalah instrumen kekuasaan semata. Bila hak-hak lansia tidak dikontekstualkan dengan realitas pariwisata, dengan sebuah standarisasi mekanisme hukum positif, maka pengakuan hak-hak lansia itu hanyalah formalitas. Itu bukan alat pembebasan, sesuatu yang tumpul. Contoh nyata, ketertindasan lansia dalam pariwisata ini jelas terpotret di banyak segmen. Ini saya buka contohnya. Tidak ada prosedur keamanan, misalnya untuk tali Fox ya. Padahal itu jelas bisa mengancam nyawa jika digunakan untuk tubuh rapuh lansia. Kita mudah temukan banyak kursi plastik tanpa label beban maksimal. Kursi semacam itu sangat berbahaya buat lansia. Bayangkan kalau lansia jatuh dan tulangnya patah. Wah itu pemulihannya sangat sulit ya. Paku atau mur berkarat di bawah bagian meja atau di bawah bagian kursi. Nah, setahu saya tidak pernah ada audit keamanan resmi dalam hal itu. Tidak ada dokter di situs wisata terpencil. Itu sudah dianggap wajar saja, namanya juga terpencil gitu. Nah, realitas ini adalah bukti bahwa sistem wisata kita tidak memprioritaskan keselamatan lansia. Dehumanisasi dimulai ketika manusia tidak lagi mampu menamai realitasnya sendiri. Jadi memandang keberadaan manusia sebagai entitas yang hidup dan punya martabat, ini tidak mampu dilihat. Lansia tidak pernah diajak bicara tentang apa yang mereka kehendaki untuk wisata. Mereka tidak diberi ruang untuk mendesain ulang pengalaman wisatanya sendiri. Maka yang terjadi adalah dominasi. Dominasi pariwisata oleh kaum muda untuk kaum muda dengan cara kaum muda. Kita membutuhkan kesadaran kritis, baik dari lansia itu sendiri, dari masyarakat, maupun pembuat kebijakan. Kesadaran apa? Bahwa ketidakamanan adalah bentuk penindasan. Kebosanan sistemik untuk lansia ya,
di mana lansia hanya duduk dan menonton, itu bentuk alienasi. Ketidakterlibatan adalah bentuk peminggiran kultural. Freire menolak pendidikan gaya bank, di mana manusia hanya dijadikan objek penerima. Hal yang sama berlaku di dunia pariwisata. Lansia itu bukan sekedar penerima layanan. Mereka harus dilibatkan dalam mendefinisikan ruang, aktivitas, dan keamanan. Maka desain wisata yang membebaskan harus dibangun melalui dialog struktural antara lansia, pengelola, pembuat kebijakan. Dialog ini memungkinkan terhapusnya sistem yang hanya menyisakan ruang lansia yang selama ini hanya berupa tempat duduk menunggu cucu. Zona aktivis ramah lansia seharusnya membuat mereka bisa tertawa terbahak-bahak, bisa bernarasi tentang hidupnya, menikmati musik, tayangan biduan kesukaan mereka, artis kesukaan mereka. Juga hidangan tanpa ancaman ada duri ikan. Freire memang tidak pernah berbicara tentang pariwisata lansia ya secara langsung, tapi dia berbicara tentang martabat, tentang kebebasan, dan juga tentang hak setiap manusia untuk menjadi subjek hidupnya sendiri. Ketika lansia dibiarkan duduk di kursi rapuh tanpa jaminan keselamatan atau diminta ngomong cucu sambil kepanasan di tempat wisata, maka negara dan masyarakat sedang mengkhianati hak asasi manusia lansia, merampas kebebasan lansia.